Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Nadia dari NIM 053, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Madura. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai wajib pajak bagi generasi muda nih. Nah, sebelumnya, wajib pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak, baik itu melalui penyuluhan, seruan moral, baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak. Keadilan pajak merupakan salah satu asas dalam aturan perpajakan. Akan tetapi, dalam tataran pelaksanaan, hal tersebut kadang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan itu sendiri. Menurut Sumitro dan Sugiyarti, pada tahun 2010, pembelajaran tentang kesadaran pajak ini di lingkungan pendidikan tinggi dapat diterapkan dengan prinsip berdasarkan andragogi yang mencirikan diantaranya. Yang pertama yaitu menekankan praksa aktif dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, interaktif antara mahasiswa dengan sumber belajar termasuk juga dosen, yaitu merupakan salah satu kesatuan yang utuh dengan proses belajar MKWU atau holistik integratif dan selanjutnya yaitu menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan atau saintik. Dan yang selanjutnya yaitu terhubung dengan konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas atau kontekstual. Selanjutnya yaitu menggunakan tema sebagai fokus diskusi atau simulasi tematik. Selanjutnya yaitu berpusat pada mahasiswa atau kolaboratif. Nah, pendekatan tersebut dapat dikemas dalam berbagai model pembelajaran yang secara psikologis atau pedagogis dapat lebih mendorong untuk mengaktifkan mahasiswa sebagai peserta didik atau student active learning, sehingga dengan pendekatan ini mahasiswa dapat lebih banyak melakukan proses membangun pengetahuan atau epistemological approaches melalui transformasi pengalaman dalam berbagai model pembelajaran, terutama tentang kesadaran perpajakan nih. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini tanpa kita sadari, pajak sudah menjadi tuntutan yang harus dibayar. Semisalnya nih, pada saat melakukan transaksi jual beli barang kepada penjual, eh, dari pihak ketiga yang menjadi wajib pajak. Dari perspektif ekonomi, pajak dapat dipahami berbagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Menurut Sumarso pada tahun 1998 menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring lagi. Rendahnya kesadaran pajak masyarakat di Indonesia ini dikarenakan ada beberapa alasan, di antaranya. Yang pertama yaitu kurang taatnya pada undang-undang perpajakan. Dan yang kedua, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada para aparat Ditjen Pajak. Yang ketiga, ada masyarakat yang masih mencoba-coba untuk membayar pajak. Yang selanjutnya ada pajak masih belum menjadi budaya masyarakat. Bahkan masyarakat Indonesia ini lebih takut tidak memiliki SIM dibandingkan tidak memiliki NPWP. Nah, yang kelima, banyak masyarakat di daerah-daerah yang terpencil masih belum paham peruntukan uang pajak di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu karena adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara. Nah, yang terakhir yaitu karena masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.